فبأي آلاء ربكما تكذبان di mana tema pada malam hari ini yang dimaksud muqaddimah alamat kiamat besar adalah Zuhurul Mahdi, munculnya Imam Al-Mahdil Muntadhar, imam yang hampir semua kaum muslimin menunggu-nunggu kehadirannya. Dia bukan seorang nabi dan dia tidak memiliki mukjizat serta keanehan-keanehan, akan tetapi kemuliaannya ditunggu setiap manusia dan dirindukan kemunculannya. Dan dia seorang yang saleh yang kedatangannya akan memenuhi bumi dengan keadilan setelah sebelumnya tersebar kezaliman dan juga keburukan. Dan dia orang nomor 5 dari 4 penguasa dunia setelah Dzulqarnain, kemudian Sulaiman, kemudian Namrud, kemudian Bukhtun Nasr. Maka Al-Mahdil Muntadhar Muhammad ibn Abdullah adalah orang kelima yang akan menguasai dunia di akhir zaman. Bagaimana kisahnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar Al-Mahdi, kemunculannya dan sepak terjangnya, banyak sebagian orang jahil mengingkari hadis-hadis itu. Mereka mengatakan kalau sampai hadis ini diterima, maka akan membuka pintu lebar-lebar, orang-orang akan mengaku sebagai Imam Mahdi. Maka kita katakan bahwa hadis-hadis seputar Imam Mahdi itu mutawatir makna. Ya, sebagiannya ada yang dhaif, ada yang hasan, tetapi banyak yang sahih. Saking banyaknya sehingga ulama menyebutnya mutawatir makna. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam paham bahwa kalau seandainya kabar tentang Al-Mahdi itu datang secara mutlak umum, bisa saja semua orang mengaku Imam Mahdi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berbicara berabad-abad yang silam tentang ciri-ciri Al-Imam Mahdi yang tidak ada pada siapapun yang mengaku sebagai Imam Mahdi, sehingga kita bisa membedakan mana Mahdi yang benar, mana Mahdi yang dusta. Kita teringat pada tahun 1980 atau 1979 tentang fitnah Juhaiman. Anda pernah mendengar fitnah Juhaiman? Terjadi di Saudi. Ketika itu ada 2 tokoh sentral yang mengepung dan menguasai Masjidil Haram. Hebatnya dia menguasai selama 2 minggu, sampai kerajaan Saudi sangat kewalahan menghadapi 2 tokoh ini. Pertama Juhaiman Al-Atyubi, dan yang kedua Muhammad ibn Abdullah Al-Qahtani. Jadi suatu ketika di musim haji pada tahun 1979 datang rombongan sekitar 200 orang masuk Masjidil Haram ketika manusia sedang sholat subuh. Dan jumlah jamaah haji itu ramai ketika itu, yang sedang sholat subuh di Masjidil Haram mungkin sekitar 50.000 orang. Tiba-tiba selesai sholat, tiba-tiba orang yang namanya Juhaiman Al-Atyubi ini datang ke depan, kemudian mendorong sang imam dan mengambil mic. Tiba-tiba kemudian
dia berceramah tentang kedatangan Imam Mahdi. Spontan sebagian manusia kaget karena belum pernah terjadi di haram seperti ini. Tiba-tiba dia mengambil mic kemudian mengatakan bahwa Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu telah hadir di sekitar kita. Kemudian menyuruh orang-orang yang ada di Masjidil Haram untuk berbaiat kepada Al-Mahdi yang disebut oleh Juhaiman Al-Atyubini. Tiba-tiba selang beberapa waktu datanglah Abdullah atau Muhammad ibn Abdillah Al-Qahtani yang dimaksud oleh Juhaiman Al-Atyubini. Kata Juhaiman, lihatlah di hadapan kalian ada Al-Mahdi. Ciri-cirinya persis seperti yang disabdakan Nabi SAW. Kemudian dia mengambil tangannya dan berbaiat, disusul dengan para pengikutnya 12 orang ikut berbaiat. Sebagian manusia terdiam, sebagian manusia heran, sebagian manusia bertakbir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tiba-tiba para pengikut Juhaiman ini datang membuat peti ke dalam Masjidil Haram. Rupanya ketika dibuka peti itu isinya senjata semuanya. Maka kemudian para pengikut Juhaiman ini mengambil senjata-senjata itu, kemudian menodongkan kepada orang-orang yang ada di Masjidil Haram kala itu. Kemudian sebagiannya naik ke menara-menara, kemudian menguasai Masjidil Haram. Manusia bingung, ada apa ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam tempo 1 jam Juhaiman dan para pengikutnya bisa menguasai Masjidil Haram. Dan orang-orang yang sudah menempatkan diri di menara-menara untuk menembak siapapun yang menyelisihi Al-Mahdi yang dimaksudkan Juhaiman Muhammad ibn Abdillah Al-Qahtani itu. Ketika sampai kabar ini kepada kerajaan Saudi, kala itu ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kerajaan Saudi kemudian mengutus beberapa polisi untuk mencari kabar ada apa sebenarnya terjadi di Masjidil Haram itu. Kemudian baru saja mobil polisi sampai di pintu Masjidil Haram dan mereka keluar, tiba-tiba mereka ditembaki kemudian mati. Akhirnya kemudian pemerintah Saudi mengambil sikap, meminta fatwa daripada Hay'ah Kibaril Ulama menghadapi situasi seperti ini. Maka keluarlah fatwa dari para ulama bahwa pemerintah membolehkan untuk menyerang balik kepada para teroris yang menguasai Masjidil Haram ini, karena mereka membahayakan nyawa jemaah haji dan sudah membunuh polisi-polisi yang hendak mencari kabar keberadaan mereka. Maka dikirimlah oleh pemerintah Saudi helikopter, pesawat, kemudian mobil-mobil yang bersenjata dan tentara-tentara, dikepungnya Masjidil Haram tuh. Kemudian terjadi perang hebat antara pasukan Juhaiman dengan pasukan Saudi ini, sampai akhirnya kemudian banyak bangunan-bangunan yang rusak Masjidil Haram itu karena terdesak, karena dikepung dari atas dan dari bawah. Maka pasukan Juhaiman pun kemudian bersembunyi ke bawah Masjidil Haram, ke lorong-lorong yang ada di Masjidil Haram itu. Akhirnya kemudian oleh tentara Saudi dilempari gas-gas air mata, kemudian juga dilempari granat, sehingga akhirnya selama 2 minggu sebagian mereka mati karena tidak ada oksigen, sebagian mati karena kehabisan makanan sehingga tidak makan, sebagian mereka terpingsan. Akhirnya dengan cekatan selama 2 minggu pemerintah Saudi berhasil menguasai Masjidil Haram kembali dan menangkap 63 orang, kemudian dieksekusi. Salah satunya adalah Juhaiman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebenarnya Juhaiman ini dahulunya adalah tentara dari tentara-tentara Saudi, tetapi dia masuk ke oposisi yang selalu mengkritik pemerintah Saudi. Kemudian akhirnya dia pun membuat isu tentang keburukan pemerintah dengan memunculkan satu tokoh
untuk dijadikan bahan pemberontakan kepada pemerintah Saudi dengan isu munculnya Al-Mahdi. Berjumpalah dia dengan Muhammad ibn Abdullah Al-Qahtani yang memang ciri-cirinya fisiknya hampir mirip dengan yang disabdakan Nabi SAW. Setelah kemudian terjadi dialog, dirayunya bahwa engkau adalah Al-Mahdi dan begitu seterusnya, maka Muhammad ibn Abdullah Al-Qahtani mau dibaiat dan dijadikan Imam Mahdi. Pada ini kepentingan Juhaiman. Tapi dari kisah ini, kejadian ini, karena kejadian ini kan terjadi pada tahun 1979 atau 1980, artinya masih baru. Lihat bagaimana dampaknya. Masjidil Haram dikepung, banyak nyawa melayang, banyak yang terluka, jemaah haji ketakutan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kenapa kemudian mereka menjadikan isu Al-Mahdi untuk menumbangkan kekuasaan Saudi? Karena memang kalau kita melihat hadis-hadis Nabi SAW, Al-Mahdi yang kelak akan muncul di akhir zaman adalah sosok yang ditunggu-tunggu kaum muslimin, yang dirindukan kemunculannya. Makanya kemudian orang banyak mengaku Imam Mahdi. Oleh karena itulah maka malam ini sedikit kita akan bercerita siapa Al-Mahdi, di mana munculnya, siapa pengikutnya, bagaimana sepak terjangnya, bagaimana dia bisa hidup di 3 tanda kiamat besar: munculnya Dajjal, turunnya Isa bin Maryam, dan keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, dan bagaimana wafatnya, berapa tahun dia berkuasa, dan banyak persoalan yang kita akan bahas beberapa menit ke depan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, yakhruju fi akhir ummatil mahdi yusqihi Allahul ghaitha wa tukhrijul arda nabataha wa yu'til mala sihahan wa takthurul masyiyatu wa ta'dumul ummatu ya'isu sab'an aw thamaniyan ay hijajan. Kata Nabi SAW, pada akhir umatku kelak akan keluar orang yang disebut dengan Al-Mahdi. Dengan sebabnya Allah menurunkan hujan, bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, harta akan dibagikan secara merata, binatang-binatang ternak akan melimpah, umat akan menjadi mulia, dan dia akan hidup selama 7 ataupun 8 tahun. Ada juga yang mengatakan ai hijajan, 8 kali musim haji atau 7 kali musim haji. Bahkan Nabi SAW mengatakan, laulam yabqa minad dunya illa al-yawm la tawwalallahu dhalika al-yawm hatta yab'atsallahu rajulan min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi wasmu abihi isma abi yamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at zulman wa jawra. Kata Nabi SAW, kalau seandainya tidak ada di dunia ini yang tersisa kecuali hanya tinggal 1 hari, tentu 1 hari itu akan Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan sampai dibangkitkan kepada mereka seorang laki-laki dari keturunanku, namanya sama dengan namaku Muhammad, dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku Muhammad ibn Abdullah, dan dia akan memenuhi keadilan di permukaan bumi yang sebelumnya telah dipenuhi dengan kezaliman dan juga kerusakan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la tadhhabud dunya hatta yamlikal arab rajulun min ahli baiti yuwati'u ismahu ismi. Tidak akan hilang dunia ini sampai seseorang bisa menguasai bangsa Arab, dan dia adalah keturunanku yang namanya mirip dengan namaku.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari hadis-hadis ini maka muncullah banyak pandangan para ulama ataupun para pakar atau para peneliti sekitar Al-Mahdi. Ada yang mengingkari, ada yang kemudian mengaku-ngaku, ada yang mengklaim. Akan tetapi kalau kita melihat hadis-hadis Nabi SAW, memang Al-Mahdi itu akan ada dan akan datang. Akan tetapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Al-Mahdi yang dimaksud Nabi SAW bukan pula Al-Mahdi yang dimaksud orang-orang Syiah. Kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa namanya sama dengan nama Rasul Muhammad dan nama bapaknya sama dengan nama bapak Rasul, maksudnya Abdullah, namanya Muhammad ibn Abdullah. Tiba-tiba muncul nama yang menyelisih hadis Nabi SAW yang bernama Muhammad Hasan Al-Ashqari. Muhammad Hasan Al-Ashqari yang diklaim orang-orang Syiah ketika bayi karena takut dibunuh kemudian disembunyikan di sebuah gua di Sirdab, Irak. Kemudian dia akan bersama manusia, mengikuti manusia, dan akan terus bersama manusia sampai Allah akan keluarkan nanti di akhir zaman. Muhammad Hasan Al-Ashqari, keturunan Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Maka kita katakan kisah tentang Muhammad Hasan Al-Ash'ari adalah kisah khurafat, bukan sebuah fakta atau yang sesuai dengan hadis Nabi SAW.